Solo apa Mas Gibran misalnya nekake artis telu ya Jogja ki 10 minimal gitu ya Pak Dede ya. Ya, saya kira seperti itu. Ini yang harus kita ubah mindset itu. Oke. Jangan sampai kita itu merasa Jogja kan istimewa, pasti semuanya akan datang ke Jogja. Nah, ini Mas Agung itu dan Mas itu yang salah. Kok tadi konser terus mais itu sekarang kok banyak geser ke Solo Pak Dede. Ya, gini. Saya harus bisa meluruskan ya. Tahun lalu kalau nggak salah itu kan sempat rame soal isu pencucian uang dengan dalih hotel di Jogja. Itu tanggapan Bapak seperti apa, Pak? Ya, Jumlah kampus pariwisata di Jogja ini akeh tenan gitu. tapi tidak ada orang DIY yang mau sekolah di Nah, itu. pariwisata. Oke. Halo teman-teman, selamat sore. Kembali lagi di acara Langkah Kuda Ngobrol-Ngobrol. Kali ini tentu saja saya nggak sendiri lagi ya. Jadi ada Pak Pimret kita, Mas Agung Purwandono. Dengan siapa Mas? Tamu kita kali ini? Tamu kita kali ini dengan teman lama saya, Pak Dedi Pranowo Eryono. Saya biasanya manggilnya Pak D. Ya. Beliau ini orang yang sangat kenal dan tahu sekali tentang dunia pariwisata di Jogja. Karena saat ini itu jadi Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Ya, betul. Dulu juga sempat jadi Ketua Badan Promosi Pariwisata Kota Jogja. Karena kita episode sebelumnya ngomongin pariwisata juga Mas. Iya. Di Gunung Kidul, Betul. yang pro dan kontra. Betul. Nah, sekarang kita lanjut nih ngobrolin soal pariwisata Jogja. Lanjut, termasuk soal kemarin kan kita menyinggung ada apa Raffi Ahmad ya, kontroversi lah. yang mau mendirikan resort. Ada hubungannya dengan Pak Dedi, karena dia adalah Ketua PHRI. Selamat datang Pak Dedi. Selamat datang Mas Agung. Selamat sore. Selamat sore ya. Mas Ipang. Ya. Terima kasih atas undangannya. Ya, jadi Pak Dedi tadi ya, seperti yang di Ipang sampaikan dan saya sampaikan, jadi soal pariwisata itu Jogja itu ya sekarang terutama setelah pandemi lah bergairah lagi ya. Dulu saya terakhir wawancara dengan Pak Dedi itu kan soal ada 50 hotel di Jogja yang dijual. Sekarang masih nggak Pak Dedi? Ya, jadi gini Mas Agung. Ya kita bersyukur alhamdulillah puji Tuhan pariwisata DIY ini sudah bangkit, bahkan semasa pandemi itu kita tetap eksis PHRI. Kita tidak diam, tapi kita selalu melakukan kegiatan. Salah satunya yaitu Jogja White Love. Waktu itu hotel-hotel saya minta untuk buat lampu yang berbentuk love, ya. Kemudian restoran juga, hotel non bintang juga saya minta seperti itu. Supaya apa? Supaya waktu pandemi kita ingin memberikan informasi ke wisatawan maupun tamu bahwasanya hotel dan restoran di Yogyakarta itu masih hidup, masih eksis. Ya. Kemudian kita juga melakukan edukasi dari Tugu sampai titik nol, edukasi protokol kesehatan dan melibatkan pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kota, dan juga mengadakan merti hotel dan restoran. Oh, bukan merti dusun ya? Nah, merti hotel. ini kita melakukan disinfektan waktu itu ya. Supaya apa? Sekali lagi kita branding bahwasanya Jogja itu hotel dan restoran masih hidup, masih bisa menerima tamu. Gitu loh. Tapi dengan protokol kesehatan waktu itu. Nah, singkat cerita dengan proses seperti itu kita alhamdulillah sekali lagi tingkat pemulihan okupansi se-Indonesia itu menurut BPP PHRI Pusat itu yang tercepat. Ya, kita mengalahkan Bali bahkan Bandung gitu loh. Jadi ini karena guyup sesarengan kita ya. Karena dari pandemi itu kita mempunyai tagline guyup sesarengan untuk menghadapi COVID-19. Karena apa? Guyup sesarengan itu saling menguatkan, saling membantu, mendoakan, dan juga kita saling menasihati satu sama lain. Tidak hanya anggota PHRI saja, tapi kita juga guyup sesarengan dengan pemerintah daerah maupun asosiasi pariwisata yang lain. Ini adalah kunci
supaya kita kuat untuk menghadapi cobaan-cobaan. Bahkan saat ini pun kita juga memakai nama guyup sarangan itu dengan tabletop. Tabletop kita yang pertama waktu pandemi itu di Bandung, kedua itu di Malang, ketiga Surabaya, kemudian keempat Tangerang, kelima Bali, ya, Surabaya, mohon maaf, lalu besok itu ke Bali. Nah, keenam ini ke Bali. Supaya apa? Sekali lagi, pariwisata DIY itu jangan sampai kita pelaku jangan sampai terlena. Bahwasanya kita sudah nggak apa-ngapain, pasti orang ingin datang ke Jogja. Ini yang harus kita ubah mindset itu. Oke. Jangan sampai kita itu merasa Jogja kan istimewa, pasti semuanya akan datang ke Jogja. Nah, ini Mas Agung itu yang salah ya. Ya. Nah, tadi soal tabletop, dulu kan kita juga, saya sering ya dengan Pak Dedi itu travel dialog ya. Di tabletop itu pasti kan ada masukan-masukan. Apa yang harus diperbaiki di pariwisata Jogja ya? Karena kan ya tadi ya, itu kan saling terkait ya. Ketika kemudian wisatawan datang, ya hotel terisi gitu kan, atau mungkin restoran penuh. Apa yang didapat dari keliling itu? Jadi kami dari tabletop itu kita juga mendapatkan masukan-masukan dari beberapa travel agent yang sudah berkunjung ke Jogja dan juga akan berkunjung ke Jogja. Kalau yang akan itu menanyakan informasi objek wisata, kemudian hotel mana yang bisa sesuai budgetnya, restoran mana yang sesuai budgetnya. Tapi yang menarik masukan-masukan itu adalah masih tetap masalah parkir. Ya, parkir ini masuk terutama di kota itu sangat sulit. Kemudian penentuan harga itu tidak pasti. Ya, ini yang harus kita benahi. Jangan sampai ini menjadi berlarut-larut. Ya. Kemudian yang kedua adalah akses ke pantai misalnya. Kita bicara sekarang di yang di Gunung Kidul. Ini sebetulnya Gunung Kidul kan bagi mereka adalah bidadari yang tersembunyi kata beliau. Akses untuk masuk dengan bis itu jalannya masih sempit dan kadang-kadang penerangan jalan juga belum maksimal. Ini yang harus saya kira harus dibenahi oleh pemerintah daerah istimewa Jakarta maupun kabupaten yang 4 kabupaten 1 kota di daerah istimewa Jakarta. Pak, kalau tadi Bapak bicara soal parkir nih Pak, ini kan setiap tahun kan selalu berulang Pak ya, apalagi selalu di-share di berbagai forum netizen lah. Nah, problemnya itu sebetulnya di mana sih Pak soal parkir nutuk ini? Kayaknya kok nggak hilang-hilang gitu, tiap tahun selalu ada. Ya, saya kira ini sebetulnya saya domainnya bukan PRI tapi saya hanya bisa memberikan masukan saja bahwasanya harus ada aturan yang ketat dan juga informasi parkir kantong resmi di Pemda DIY atau yang dikelola kabupaten kota itu yang mana. Misal di simpang perempatan kalau masuk kota itu kan ada running tag ya. Itu bisa diisi informasi di Abu Bakar Ali itu masih ada seat berapa, kemudian di mana Ngabean berapa. Ini yang kemudian ada tarifnya, tarif resmi sekian. Nah, saya kira yang perlu kita sempurnakan adalah menambah kantong-kantong parkir yang ada di sekitar kota Yogyakarta. Itu bisa diswastakan gitu loh. Otomatis kalau swasta mungkin tarifnya akan lain kan gitu. Tapi pasti gitu loh. Tidak liar gitu loh. Kalau pasti kan orang tour leader atau travel agent, kalau besok parkir di sana tarifnya sekian. Jadi ngitung budgetnya itu sudah pasti. Kalau liar kadang-kadang 200, 300, nah ini ya repot gitu loh. Saya kira itu seperti itu. Oke, Pak Dedi, ini kembali ke soal hotel ya, yang jadi domain Pak Dedi gitu kan. Sebenarnya hotel dan restoran. PHRI itu perhimpunan hotel dan restoran. Saya kalau PHI, nah itu. Oke, PHRI, hotel dan restoran di Jogja itu ya
sebenarnya sudah cukup atau masih kurang atau sudah lebih? Ya, pertanyaan ini sering dilemparkan kepada kami PHRI. Kalau saya menyampaikan kita ingin ada penyebaran, Oke. tidak hanya di kota maupun Sleman, Oh. tapi bisa di Gunung Kidul, Kulon Progo, Bantul. 2 kota itu berarti sudah penuh? Saya belum mengatakan seperti itu, tapi alangkah baiknya investor itu menginvestorkan ke kabupaten yang lain, di luar kota Jogja maupun Kabupaten Sleman. Iya. Ya, karena apa? Saat ini ya itu kebutuhan, kalau ditanya kebutuhan masih kemarin tahun baru dan Lebaran yang lalu Full. kita full, bahkan yang kemarin tahun baru ya. Regone larang banget. Kalau larang itu Relatif ya? relatif. Karena kita sudah ada batas bawah, batas atas dan batas bawah. Sudah ada disepakati. Yang menjadi kelihatan larang banget, itu kan OTE-OTE yang kalau sepi harganya murah banget. Okay. Tapi kalau pas high season, larangnya ngalah ke hotel bintang 4, bintang 5. OTE itu apa, Pak Dedi? Ya, saya bilang salah satu kayak Redos, kemudian Oyo dan lain-lain. Oke. Inilah Ya, hotel. jadi kita ingin kemarin juga sudah dibahas oleh di Rakernas BRI untuk bisa menertibkan OTE-OTE yang dikuasai oleh luar negeri. Oh. Itu kan bukan dari Indonesia, gitu loh. Ya. Nah, kemudian kembali lagi tadi kapasitas ya. Kalau kapasitas kurang, ya masih kurang. Karena kemarin kos-kosan sudah mulai dijual oleh anak kos, gitu loh. Kamarnya ya. Kamarnya. Jadi Mas Agung punya kamar, Mas Ipang punya kamar, lalu satu kamar dijual. Harganya melebihi harga hotel non bintang. Per harinya itu 750. Ya, itu 3 hari. Nah, kalau hotel non bintang kan ya 400, 500. Itu salah satu pelakunya itu. Ya, tapi kreatif. Kalau ya kreatif, menangkap peluang. Ya. Ini yang menjadi pengusaha besok ini. Karena menangkap peluang. Ya. Kita nggak menyalahkan itu, tapi ini tadi pertanyaan, kembali ke pertanyaan, kurang, ya kurang. Ya. Mengapa PHRI lebih condong tidak ke kota maupun Sleman? Karena satu, ya, biar ada penyebaran, tidak menumpuk di salah satu destinasi atau kota maupun di Sleman, tapi ada penyebaran supaya wisatawan itu mengenal juga kabupaten yang lain. Dan lebih-lebih sekarang ada yang di kota itu ada aturan tentang sumbu filosofi. Yang baru Jadi, dari UNESCO ya Pak ya? Iya. Kanan kiri Jadi ya. ada penyangga, kemudian yang satunya apa gitu. Lebar, jadi ketinggian itu juga diatur. Jadi investor juga sudah beli tanah, mau harganya mahal, besok PBB-nya juga mahal, kan gitu, ya. UMR-nya juga lebih mahal daripada kabupaten yang lain, ya kan. Lalu sudah beli tanah dijual lagi, karena menurut informasi aturannya itu tidak boleh hotel, tapi semacam cottage atau rumah-rumah, diwujudkan rumah-rumah tapi tidak ke atas. Nggak tinggi ya. Ya, ini kan dia beli tanahnya, kalau hanya rumah-rumah kan jumlah kamarnya kan Terbatas. jadi sedikit, gitu loh. Nah, ini yang menjadi kalkulasi ekonomi bagi orang investor. Lebih baik ya udah dijual lagi, seperti itu. Pak, kalau bicara soal angka Pak ya, di Jogja ini ada berapa sih Pak hotelnya Pak, jumlahnya saat ini Pak? Kalau anggota PRI ya anggota PRI itu hotel dan restoran yang ber-KTA itu 486. KTA itu kartu tanda anggota. Saya kira kalau itu di luar PRI lebih banyak, hampir 2.000 lah. Gitu loh. Itu saya minta akomodasi ya, itu penginapan, kemudian homestay dan sebagainya itu juga akan masuk hitungan.
gitu loh. Ya, kita juga ada yang homestay anggota kita yang di kabupaten juga ada, gitu loh. Tapi belum banyak karena terkendala oleh izin masuk anggota PRI yang ber-KTA itu harus berizin lengkap, gitu loh. Kita juga ada sekitar 1000-an menjadi pembinaan kita, tapi belum menjadi anggota, tapi sudah ingin menjadi anggota, tapi izinnya belum lengkap. Ya. Apa tuh kebanyakan rata-rata izin yang Izin ya IMP, kemudian sekarang itu SLF, ini apa kan SLF ya? Surat layak fungsi bangunan. Oke. Nah itu kan pihak ketiga, biasanya terkendala ke itu karena biayanya cukup banyak. Oke. Pak Dedi, saya itu kan pernah dengar sambatin jenengan ya, ini baru-baru kemarin lah, soal pajak, ya kan, pajak hiburan, 40-60% ya. Dan itu hotel di Jogja dan restoran juga itu kemungkinan kan sangat terdampak lah, gitu kan. Apalagi Jogja kan jadi salah satu tujuan MICE ya, acara-acara apa, ini Bang, misalnya, ya termasuk konser, Ya. seminar, dan sebagainya, ya. itu kan menjadikan Jogja sebagai tujuan karena dia setelah seminar iso nang ndi wae gitu kan. Nah, itu gimana Pak Dedi? Gini, jadi sebetulnya dampak langsung ke PRI nggak ada. Tapi dampak secara tidak langsung akan mempengaruhi. Seperti yang tadi Mas Agung sampaikan, wah, jangan ke Indonesia misalnya, mahal, karena Thailand itu malah justru pajak hiburannya diturunkan supaya menarik, gitu loh. Kalau kita malah dinaikkan, makanya kita berteriak dari daerah sampai dengan pusat. Bahkan sekarang PRI pusat juga mengajukan ke MA, gitu loh. Judicial apa? Judicial review. Ya, jadi ini upaya kita. Jadi masa kita ingin menambah kunjungan wisatawan asing maupun domestik, tapi pajak hiburannya malah dinaikkan. Padahal konser-konser itu kan mendatangkan, gitu loh. Dan mendatangkan wisatawan dan nanti imbasnya ke kami, hotel maupun restoran. Lalu imbasnya lagi ke UMKM, gitu loh. Kami produk yang di hotel itu UMKM loh. Dari souvenir, makanan, itu semua produk UMKM, gitu loh. Jadi jangan melihat hanya satu hotel, kemudian jumlah kamar, jumlah karyawannya 50, enggak. Tapi 50 itu punya anak dan istri, kemudian kita juga ada supplier yang mensuplai itu berapa yang kebutuhan. Ini yang menjadi keberatan pokok keberatan kita. Janganlah kita main, dan itu tidak pernah dikomunikasikan pada kita. Gitu loh. Nggak ada sosialisasi maupun diskusi. Sekonyong-konyong kodel bikin kita kedel, gitu loh. Ya. Makanya Ketua PRI DIY kan selalu Mataram, manis tanpa rambut, tumbuh rambutnya, karena sering kedel terus, gitu loh. Ya. Jadi kita semoga aja upaya kita itu berhasil. Oke. Itu pajak kan, ini tantangan kita ngeliat DIY ya. Betul. DIY. Terus kok tadi konser, terus MICE itu sekarang kok banyak geser ke Solo, Pak De? Ya, gini. Saya harus bisa meluruskan yang waktu Lebaran kemarin ada isu Jogja kalah dengan Solo. Iya, betul. Ya kan? Saya waktu itu ke sana, dari Solo, karena kita sudah ada MOU kerjasama, ya, dengan Ketua PRI Solo waktu itu Pak Abdul Rahman, sekarang sudah diganti Pak Joko. Dia menyampaikan data bahwa nggak benar berita itu Pak Dedi. Jumlah kamarnya aja kami dengan dibanding kota Jogja, kota lo ya, bukan DIY lo, udah kalah lebih-lebih dengan DIY. Kemudian okupansi yang disampaikan itu sekian persen, kita itu hanya 92, padahal kita di kota aja sudah 98%, gitu loh. Nah, hal-hal yang seperti ini saya kira perlu ada diluruskan, karena jumlah kamar di kota Jogja mau lebih-lebih DIY dengan kota Solo itu jauh
lebih banyak di tempat kita. Bahkan Solo itu pengen mencontoh Jogja dengan pangsa pasar pelajar, gitu loh. Ya. Tapi belum ada hotel yang bisa menampung bis-bis pelajar itu, gitu loh. Mereka bahkan pengen ada investor yang membangun hotel untuk pangsa pasar itu, seperti itu. Jadi kalau tadi Mas kok bergeser di sana, saya akui ya, waktu itu meeting-meeting banyak di meeting-meeting instansi pemerintah, banyak di Solo. Kita memaklumi itu. Kemudian kita konser juga. Ya, konser iya. Karena apa? Ya, konser itu digagas sudah lama sebelum setelah Mas Gibran waktu itu menjadi wali kota. Nah, kok Jogja kok belum? Kan gitu dah. Pertanyaannya kan gitu. Makanya saya minta ya mungkin Mas Agung bisa mendatangkan artis-artis luar negeri untuk bisa datang ke Jogja. Intinya ya mari kita sama-sama guyup sarangan mendatangkan artis-artis. Kalau pemerintah daerah nggak bisa mendatangkan, ya kita pengusaha-pengusaha gentle, ayo bantingan, golek dana, guyup sarangan mendatangkan artis. Salah satu pengusaha juga siap, ya Mas Hani, BH juga sudah berdiskusi dengan kita. Ya salah satunya yang saat tadi kita sampaikan, ya tadi kita tidak boleh terlena, gitu loh. Tapi kita harus inovasi dan juga terus melakukan hal-hal yang lebih baik dan lebih baik. Berarti kalau Solo Mas Gibran misalnya nekake artis telu ya Jogja ki 10 minimal gitu ya Pak Ded ya. Ya saya kira seperti itu gitu loh. Iya kan? Loh, Jogja itu kan di 4 kabupaten. Iya. 1 kota. Masing-masing kabupaten kan datang ke loro. Kan gitu. Kan gitu. Iya. Iya kan? Ya 2 kali 5 kan 10. 10, bener. Kan gitu. Iya. Belum nanti ya provinsi. Aku tak nambahin siji ya. Kan gitu. Ya semoga ini saya aminkan ya didengar oleh pejabat-pejabat pemerintah daerah provinsi, kota dan kabupaten gitu. Kami dari pengusaha siap mengawal, siap membantu. Nah, tadi Pak D itu ngomong soal jangan sampai terlena gitu kan. Karena Jogja itu kan melenakan ya sebenarnya. Nah, jangan sampai terlena. Salah satu yang tadi disampaikan oleh Pak D itu kan fasilitas infrastruktur jalan itu kan sempit gitu kan. Jalannya cuma itu aja sampai kemudian muncul ya hotelnya menyebar lah gitu kan. Nah, tetapi ada muncul kemudian usulan bahwa untuk menciptakan quality tourism. Sing teko sithik ra apa-apa. Yang datang sedikit enggak apa-apa, tapi duitnya sih metu oke gitu kan. Nah, tapi itu kalau kita analisis lagi kan juga berimbas dengan tadi hotel dan sebagainya yang sebenarnya sudah banyak dan kurang gitu loh. Ya. Jadi quality tourism itu yang kayak apa sih? Saya juga masih belum bingung. Kalau tadi sedikit lah apa-apa ning belanjake oke. Kan gitu toh. Kalau saya lebih baik quality tourism itu dari hospitality-nya, pelayanannya, yang lebih berkualitas, gitu loh. Kalau tadi sidik rapopo, bakuli bakpia mesake Pak, gitu loh. Apakah lalu bis-bis nggak boleh masuk? Intinya seperti itu. Ya kita keberatan kalau seperti itu. Padahal Solo aja ingin mencontoh yang itu, apakah itu nantinya mencontoh kita itu nanti dicaplok mereka. Itu yang saya tangkap kan sebenarnya usulan dari Pemda DIY kan, lewat Dinas Pariwisata yang. Ya saya setuju. Ya, kan, saya setuju, tapi dalam hal hospitality-nya. Bukan lalu jumlahnya berkurang, Pak. Jumlahnya berkurang sekarang coba ya Pak ya itu yang belanja kan bis-bis. Betul enggak? Ya. Berapa pengrajin bakpia yang ada di situ? Berapa ribu? Di Patlo itu berapa ribu? Apa nggak kasihan mereka? Yang hotel kami, yang hotel yang non bintang, yang anggota kami ya. Mereka lalu dapat apa?
Ini loh Oke. yang harus kita luruskan. Iya, iya, Quality iya. tourism saya kira lebih baik dalam Hospitality. Nah, ada yang mengatakan Mbak soal hospitality ini ya. Jumlah kampus pariwisata di Jogja ini wakeh tenan gitu. tapi tidak ada orang DIY yang mau sekolah di Nah, itu pariwisata. yang saya pernah dengar kan sampai kemudian membuka lowongan dengan katakanlah memberikan jumlah warga DIY ini yang untuk lowongan warga DIY untuk di pariwisata. Ternyata si daftar ki mung sithik banget. Memang bener Pak De? Ya, Oh ya. ya, gitu loh. Makanya kendalanya apa? Ternyata biaya. Kemudian kita sudah menyiapkan ke Pemda DIY. Bagaimana kalau dana IS itu juga untuk membantu orang yang bisa berkuliah di pariwisata. Ya separuh-separuh lah. Iya, 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 iya. Mahasiswanya separuh, dana IS separuh. Iya. Karena itu juga untuk kita kan, gitu loh. Dalam arti kita kan pariwisata berbasis budaya. Iya. Mosok mau sing nyambut gawe mah dari luar kota, Malah ora iso orang luar Jawa. ora iso basa Jawa Nah, alus iya. apa Nah. itu ya. Seperti itu. Oh, Itu oke. kan ada hubungannya dengan keistimewaan. Hmm. Gitu loh. Usulan saya seperti itu. Karena masalah dana ini yang menjadi kendala bagi mereka. Walaupun sudah wis Mas, kowe tak diskon. Gitu loh. Mengke mawon. Maka kesadaran dari pelaku masyarakat Yogyakarta ini yang perlu kita edukasi terus. Dari SMA, SMK ya bisa Iya. belajar melanjutkan ke Betul. Akademi Pariwisata, Universitas Pariwisata. Kan sekarang yang bermutu. Iya. Bahkan yang kuliah sekarang kan luar Jawa. Betul. Lalu kembali ke sana jadi pejabat. Gitu loh. Jogja malah nggak dapat apa-apa. Nah, ini yang harus kita benahi bersama. Tapi bukan domainnya PRI, tapi kita sama-sama. Oke. Kalau ini Pak, PR apa lagi Pak untuk perhotelan dan restoran di Jogja ini saat ini Pak yang jadi Satu concern hal Bapak? yang menjadi tantangan kita adalah kita saat ini baru memikirkan larangan atau pengurangan MICE oleh Kementerian Keuangan bagi semua departemen. Otomatis kunjungan kerja juga itu dikurangi. Otomatis itu nanti akan berdampak kepada kami PHRI. Nah, kita baru merumuskan itu bagaimana caranya tetap kita bisa eksis dengan MES itu. Ya kita alihkan dengan swasta atau kita minta ke pemerintah daerah. Ya kalau pusat nggak boleh ya daerah yang isi tempat kami dong. Karena kami sudah memberikan PAD ke kabupaten maupun kota, gitu loh. Jadi ini yang menjadi PR kita, walaupun itu kita sudah dengar dan sudah dijelaskan oleh staf Kementerian Keuangan karena anggaran, makanya tapi ini menjadi dampak yang luar biasa nantinya bagi kita. Makanya kita ingin menarik pemerintah daerah bisa mengadakan rapat-rapat di daerah kita, karena kita juga menyumbang PAD yang tertinggi. MICE itu kan rapat, pameran, Ya, betul. terus ya termasuk exhibition itu. Nah, Pak Didi, tadi pertanyaan yang pertama yang saya lontarkan, pandemi itu Hotel Jogja bisa bertahan. Terus kemudian sekarang ya kalau kita lihatlah di akhir pekan itu nyari kamar hotel di Jogja itu PR lah gitu kan. Susah. Artinya yang hotel-hotel yang dulu mau dijual itu nggak jadi dijual. Ada yang jadi. Ada yang jadi dijual. Non bintang banyak. Dan saat ini non bintang ada yang belum laku juga. Ada yang belum laku juga. Ya karena tadi terkendala letaknya itu di penyangga Sumbu Filosofi. Gitu loh. Jadi mereka pembelinya itu mikir gitu. Yang tadi saya sampaikan harganya sekian, besok kalau ini saya rehab mau tak tinggikan juga nggak bisa, nggak nutup karena juga pajak bumi bangunannya di kota itu tinggi, UMR-nya juga tinggi, gitu loh. Investor kan berhitung juga, lalu berapa tahun dia akan kembali, gitu loh ya.
Sampai saat ini belum laku. Tapi alhamdulillah juga ada penambahan hotel. Gitu loh. Ya, baik itu di kota maupun di Sleman dan juga di Gunung Kidul, misalnya Gunung Kidul Ya. ada. Pak, tahun lalu kalau nggak salah itu kan sempat rame soal isu pencucian uang dengan dalih hotel di Jogja. Itu tanggapan Bapak seperti apa, Pak? Ya, kalau PRI saya nggak bisa nanggapi terlalu jauh. Kalau uang dari mana, asal mereka itu izin-izinnya lengkap, ya tadi sudah menjadi bagian dari kita. Tapi asal dari itu Mana? pencucian uang atau apapun itu kita juga nggak tahu kan. Tidak sampai sewilayah Tapi, itu, Pak ya? tapi Pak D sebagai orang Jogja yang hotel, ya hotelnya bukan hotel bintang 5 lah. Pasti ini kan, iki kok kira-kira rada mencurigakan ini orang ada ayo. Ya sebagai manusia pasti ada kan gitu. Orang Jogja kan, kok iso ya? Nah kan gitu. Iya. Gitu. Tapi saya sebagai ketua PRI ya itu tadi Ya, syaratnya sesuai dengan lengkap. syaratnya lengkap, ya sudah kita terima. Tidak kita masuk duitmu sukondi. Nah, ini nggak bisa gitu loh. Kan gitu. Ya izin-izin lengkap. Tapi yang penting janganlah kita dengan cara seperti itu ya. Karena banyak hotel-hotel yang anggota kami juga modal dengkul ya. Dari kecil meningkat ya. Ini juga harus kita lindungi bersama. Makanya dengan Guyub Sarangan ini ya tadi esensinya saling menguatkan ya, bukan saling membinasakan, tapi saling menguatkan, kemudian saling mendoakan, saling membantu satu sama lain. Ya. Iya. Saya tahu juga kita langkah kuda di warung Icik Iwir itu sama Pak Didi itu juga dari nol. Saya tahu dia beli di sini sudah sekian tahun yang lalu Udah ya. beli, ini kandang ayam. Kandang ayam. Kandang ayam dirubah menjadi dulu nggak mau jadi warung untuk semedi saya di sini. Ya. Makanya tapi anak saya ya tak buat warung, namanya apa? Icik Iwir. Seperti slogannya ayah di medsos gitu. Sekarang saya salam Icik Iwir. Lalu tanya anak saya Icik Iwir itu apa? Saya jawabnya ya ngawur, persahabatan. Tidak boleh kita membedakan satu sama lain baik itu agama, suku dan lain-lain. Oke. Gitu, Pak Dedi. Terima kasih banyak. Sama-sama. atas ngobrol-ngobrolnya sore ini. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu, Pak? Atau Pesan lah untuk entah pengambil kebijakan, terutama lah ya gitu kan. Biar Saya kira jadi poinnya pariwisata daerah istimewa Jakarta itu pariwisata berbasis budaya. Kita mempunyai 2 keraton yang masih ada rajanya, masih ada budaya yang masih hidup. Dan juga kita mempunyai alam yang baik gunung, laut maupun pegunungan dan lain-lain. Namun semuanya itu jangan membuat kita terlena. Kita tetap harus terus bekerja keras, inovasi, dan juga mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak merugikan kita semua. Sekali lagi, Jogja adalah istimewa dan kebijakan itu harus istimewa yang bisa diterima oleh masyarakat daerah istimewa Yogyakarta semuanya. Saya kira itu. Oke, terima kasih banyak Pak Dedi. Teman-teman, begitu kita ngobrol-ngobrol langkah kuda episode hari ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.